A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebihnya lagi yaitu nikmat iman dan takwa. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbayang, walau terkadang hamba-hambanya jarang sembahyang. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, walau terkadang hamba-hambanya jarang berterima kasih. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan umat manusia. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyyana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman peradaban Islamiyah seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul yaitu bahaya mengulang-ulang perbuatan dosa. Islam memerintahkan pada kita untuk bersegera menghentikan perbuatan dosa, memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulang lagi dosa yang telah kita lakukan. Itulah salah satu ciri dan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran surah Al-Imran ayat 135. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengulang-ulang perbuatan dosa berkali-kali. Kenapa? Karena mengulang-ulang perbuatan dosa memiliki 4 dampak buruk yang sangat fatal. Yang pertama ialah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Mengulang-ulang perbuatan dosa akan menjadikannya kita sebagai kebiasaan sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan. Contohnya seperti pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berkata, pandangan adalah awal dari segala kemaksiatan yang menimpa seseorang. Karena pandangan akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran akan melahirkan gagasan, gagasan akan melahirkan keinginan, keinginan akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan menguat menjadi tekad, dan tekad akan mengantarkannya kita kepada tindakan dosa. Tindakan dosa ini akan menjadikannya sebagai kebiasaan sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang terdapat kelezatan di dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu
penyebab su'ul khotimah. Mengulang-ulang perbuatan dosa akan mengantarkannya kita kepada su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Yaitu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang meninggal pada saat melakukan kemaksiatan yang sering mereka lakukan. Sebagian ulama berkata, man i'tada ala, barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, syai'im mata alaih, ia akan mati pada saat ia melakukan sesuatu tersebut. Contohnya seperti seorang pencuri, akhirnya dihajar massa oleh masyarakat pada saat ia melakukan aksi kejahatannya. Namun apabila para kemaksiatan ini hanya sekali melakukan kemaksiatan, kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, niscaya ia tidak akan mengalami yang namanya su'ul khotimah. Jadi jamaah sekalian, apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, maka ingatlah Allah selalu bersama kita, Allah selalu melihat kita, dan kematian akan menjemput kita. Karena manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya al-maut, yaitu kematian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah menghitam legamkan hati. Mengulang-ulang perbuatan dosa akan menghitam legamkan hati kita sehingga tidak mau menerima kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu perbuatan dosa, maka bercak hitam muncul di hatinya. Jika ia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bercak hitam itu akan hilang dan hatinya akan kembali mengkilap. Dan apabila seorang mukmin ini tadi melakukan suatu perbuatan dosa lagi, niscaya bercak hitam itu akan bertambah lagi dan hatinya akan tertutup noda hitam seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ialah mengubah dosa kecil menjadi besar. Mengulang-ulang perbuatan dosa akan mengubah dosa-dosa kecil menjadi besar. Dan dosa-dosa besar akan berpotensi mengantarkannya kita kepada kekafiran. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la saghirata ma'al israr, tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak dianggap dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Sedangkan dosa-dosa besar saja apabila dilakukan berulang-ulang dikhawatirkan akan menyeret pelakunya kepada kekafiran. Seperti orang yang terbiasa meminum minuman keras, berjudi, bermabuk-mabukan, berzina, membuat kerusakan di muka bumi, pada saat nanti ia akan menganggap semua dosa itu suatu hal yang mubah dan halal. Awalnya mereka melakukan suatu perbuatan dosa dengan meyakini keharamannya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang fasik. Namun pada akhirnya mereka menganggap semua dosa itu semua hal-hal yang halal, sehingga mereka termasuk orang-orang yang kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tausiah saya kali ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk meninggalkan semua perbuatan dosa yang telah kita lakukan pada hari ini, ataupun di hari-hari kemarin, di bulan-bulan kemarin, dan di tahun-tahun kemarin, dengan cara bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.